Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan mengenai daur ulang karbon dioksida dan oksigen. Jadi, daur siklus karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Manfaat daur karbon dan oksigen adalah untuk menyediakan dan menyeimbangkan komposisi karbon dan oksigen di udara. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat amilum dan oksigen yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Suatu proses dari karbon yang mengalami pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain disebut dengan siklus karbon. Dalam keberlangsungan ekosistem di permukaan bumi, karbon memiliki peran yang sangat penting melalui proses antropogenik yang sengaja dibuat oleh manusia dari proses alami dari alam. Karbon dapat dihasilkan melalui campur tangan manusia ataupun melalui hewan, serta tumbuhan yang dilewati oleh aliran siklus karbon adalah proses alami siklus karbon yang dapat terjadi senyawa karbon dioksida yang terdapat di atmosfer merupakan suatu kondisi dari karbon. Saat karbon dioksida berada dalam tekanan di bawah 5,1 atom, memiliki bentuk yang cair, akan tetapi apabila karbon dioksida berada pada suhu di bawah minus 78 derajat Celcius, akan memiliki bentuk yang padat. Gabungan dari satu molekul C karbon dengan dua molekul O2 oksigen inilah yang disebut dengan karbon dioksida. Untuk kebutuhan proses fotosintesis dalam memanfaatkan karbon dioksida C2 dan menghasilkan karbon dioksida kembali, adanya siklus karbon mempunyai peran yang sangat vital. Dimulai siklus atau daur karbon terdapat atmosfer selanjutnya mengalami perpindahan melalui produsen seperti tumbuhan, kemudian konsumen sehingga sampai pada organisme pengurang. Di sini saya akan menjelaskan daur ulang karbon dan oksigen. CO2 berasal dari banyak sumber seperti uap industri, nafas manusia, hasil erupsi gunung berapi, nafas hewan, proses respirasi tumbuhan yang melepas CO2. Tanaman yang membusuk di tanah dapat menyebabkan tanah gambut. Tanah gambut ini mengandung CO2. Tumbuhan juga perlu menyerap CO2 untuk melakukan fotosintesis dan melepaskan O2. Fitoplankton pun menyerap CO2 untuk fotosintesis dan melepas O2. Fitoplankton menjadi makanan zooplankton, dan zooplankton menjadi makanan ikan paus. Bangkai ikan paus akan menjadi fosil, yang lalu fosil tersebut menjadi bahan bakar industri beserta batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam siklus oksigen dan karbon tersebut terganggu atau bahkan musnah? Jawabannya, akibat yang akan terjadi yaitu komposisi karbon dioksida dan oksigen tidak seimbang sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem. Daur karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lain. Ada beberapa langkah pada daur karbon dan oksigen, yaitu unsur karbon ada di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu berasal dari pernapasan maupun proses pembakaran, misalnya gas buang kendaraan bermotor. Senyawa anorganik karbon dioksida akan diikat dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah energi dan oksigen. Energi digunakan oleh tumbuhan untuk terus berkembang. Oksigen dari hasil fotosintesis dilepas ke udara, kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Jika produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh organisme pengurai, bakteri dan jamur yang akan membebaskan karbon dioksida ke udara atau ke dalam air. Sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan dan ada yang berubah menjadi batu, arang, dan minyak bumi, bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara. Oleh karena itu, akibat yang akan terjadi yaitu komposisi karbon dioksida dan oksigen tidak seimbang, sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup dalam ekosistem.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.